Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Adi Raharjo Eskom MM selaku dosen pengampu mata kuliah kecerdasan buatan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan proyek tugas ujian akhir semester. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Nenek Ismawati dengan NIM 2310284 dan rekan-rekan Saya Meli Agistiana Villa dengan NIM 231100293. Saya Mira Miratul Munawaroh dengan NIM 231102999. Saya Siti Nurhopipa dengan NIM 231100568. Pada video kali ini, kami akan mendemonstrasikan implementasi sistem pakar pada aplikasi SmartSpan AI, yaitu sistem prediksi dan peringatan pengeluaran mahasiswa berbasis artificial intelligence yang menggunakan metode forward chaining. Video ini akan membahas mengenai studi kasus yang melatar belakangi pengembangan sistem, tujuan proyek, metode yang digunakan, demonstrasi aplikasi, serta kesimpulan dari implementasi sistem. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita simak video berikut ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian kami. Permasalahan pertama yaitu masih banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan bulanan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar mahasiswa belum memiliki kebiasaan untuk mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran yang mereka lakukan. Misalnya, pengeluaran untuk makan, transportasi, jajan, atau kebutuhan lainnya seringkali tidak dicatat. Akibatnya, mereka tidak mengetahui uang yang digunakan setiap harinya dan sering merasa uang sudah habis tanpa mengetahui penyebabnya. Dampak dari kondisi tersebut adalah mahasiswa menjadi lebih mudah melakukan pemborosan, sulit mengatur anggaran bulanan, dan juga kesulitan mencapai target tabungan yang telah direncanakan. Selain itu, mereka juga tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan secara keseluruhan, sehingga cukup sulit untuk mengambil keputusan keuangan yang tepat. Permasalahan berikutnya adalah dari sisi aplikasi yang sudah tersedia saat ini. Sebagian besar aplikasi pencatat keuangan memang sudah mampu membantu si pengguna mencatat transaksi pemasukan maupun pengeluaran. Namun, aplikasi tersebut umumnya hanya menampilkan data dalam bentuk daftar transaksi, grafik, dan laporan keuangan. Padahal, banyak pengguna yang masih membutuhkan bantuan dan memahami data tersebut. Misalnya, ketika pengeluaran sudah mulai melebihi batas yang seharusnya, aplikasi belum dapat memberikan peringatan secara otomatis. Begitu juga ketika pola pengeluaran pengguna mulai tidak sehat, aplikasi belum mampu memberikan rekomendasi mengenai langkah yang sebaiknya dilakukan agar kondisi keuangan tetap terkontrol. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut, kami di sini menggambarkan SmartSpan AI berbasis sistem pakar. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi pencatat keuangan, tetapi juga mampu menganalisis kondisi keuangan si pengguna berdasarkan pengetahuan atau aturan yang telah ditentukan. Dari hasil analisis tersebut, sistem dapat memberikan rekomendasi dan peringatan secara otomatis, sehingga si pengguna, khususnya mahasiswa, dapat mengambil keputusan keuangan yang lebih baik, mengurangi pemborosan, dan lebih mudah mencapai target tabungan yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial, yaitu solusi. Setelah kita ketahui tadi masalahnya, banyak mahasiswa yang cuma rajin nyatet pengeluaran, tetapi akhirnya tetap boncos karena tidak tahu harus apa setelah datanya itu tercatat. Nah, disinilah SmartSpan AI ini berperan. Jadi, SmartSpan AI ini bukan sekadar aplikasi buku kas digital biasa. Di sini kita pakai sistem pakar dengan metode forward chaining.
Cara kerjanya simple tapi powerful. Jadi, setiap ada data pemasukan atau pengeluaran yang teman-teman input, sistem ini akan langsung memproses data itu ke dalam knowledge base atau basis aturan yang sudah kita siapkan. Hasilnya, aplikasi ini bisa jadi teman curhat keuangan yang otomatis memberi rekomendasi. Misalnya, jika sistem mendeteksi budget kalian sudah terlampaui, dia akan langsung memberi notifikasi peringatan. Terus, jika dia melihat tren pengeluaran kalian naik terus setiap minggunya, dia akan memberikan warning agar kalian lebih berhati-hati. Bahkan jika target tabungan belum tercapai, sistem akan memberi saran supaya targetnya tetap bisa dikejar. Dan tenang saja, jika kondisi kalian lagi stabil atau bahkan status keuangannya lagi aman, sistem juga bakal kasih info itu. Jadi kita tetap bisa tracking progres keuangan kita dengan tenang. Intinya, lewat sistem pakar ini, kita ingin membantu teman-teman mahasiswa supaya tidak hanya sekedar catat uang habis, tetapi benar-benar bisa ambil keputusan yang lebih bijak setiap harinya. Setelah kita bahas permasalahan dan solusinya di slide sebelumnya, sekarang saya akan menjelaskan lebih detail apa saja tujuan konkret yang ingin dicapai dari pengembangan SmartSpend AI ini. Yang pertama, membantu mahasiswa mengelola keuangan secara lebih terstruktur. Tujuan ini menjawab langsung permasalahan yang kita bahas di awal, bahwa pengeluaran mahasiswa sering tidak tercatat dengan baik. Dengan SmartSpend AI, setiap transaksi yang masuk maupun keluar akan dicatat secara sistematis dan dikelompokkan berdasarkan kategori, misalnya makanan, transportasi, atau kebutuhan kuliah. Jadi, mahasiswa tidak lagi mengandalkan ingatan atau catatan manual yang tidak konsisten. Lalu yang kedua, memberikan analisis terhadap kondisi keuangan pengguna. Berbeda dengan aplikasi pencatat keuangan pada umumnya yang hanya menampilkan data mentah, SmartSpend AI mengolah data transaksi tersebut menjadi fakta yang disimpan di working memory. Fakta ini kemudian diproses oleh mesin inferensi untuk menghasilkan gambaran nyata mengenai kondisi keuangan pengguna. Misalnya, apakah pengeluaran bulan ini masih wajar atau sudah mengkhawatirkan. Selanjutnya yang ketiga, memberikan rekomendasi berdasarkan metode forward chaining. Inilah yang menjadi keunggulan utama SmartSpend AI sebagai sistem pakar. Dengan metode forward chaining, sistem mencocokkan fakta-fakta yang ada dengan aturan-aturan yang tersimpan di knowledge base. Contohnya, jika fakta menunjukkan pengeluaran sudah melebihi budget yang ditentukan, sistem secara otomatis akan menarik kesimpulan dan memunculkan rekomendasi seperti budget terlampaui, sama seperti 5 jenis rekomendasi yang sudah kita lihat di slide solusi tadi. Ada budget terlampaui, tren pengeluaran meningkat, target belum tercapai, kondisi stabil, dan status aman. Selanjutnya yang keempat, membantu pengguna mengurangi risiko pemborosan. Ini merupakan dampak langsung dari kemampuan sistem memberikan early warning atau peringatan dini. Ketika sistem mendeteksi tren pengeluaran yang meningkat tajam atau mendekati batas anggaran, notifikasi akan langsung diberikan kepada pengguna, sehingga mahasiswa bisa segera mengambil tindakan sebelum benar-benar mengalami pemborosan atau kehabisan dana di tengah bulan. Selanjutnya yang kelima, membantu pengguna mencapai target keuangan yang telah ditentukan. Selain mencegah pemborosan, SmartSpend AI juga berperan aktif membantu pengguna mencapai tujuan finansialnya, misalnya target menabung. Sistem akan memantau proses tabungan dibanding target yang sudah ditetapkan, dan memberi rekomendasi apakah pengguna sudah berada di jalur yang tepat atau perlu menyesuaikan pengeluarannya agar target tetap tercapai. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke metode forward chaining. Nah, pada sistem pakar SmartSpend AI ini, metode yang digunakannya adalah forward chaining. Metode forward chaining ini merupakan salah satu metode inferensi pada sistem pakar yang bekerja dengan pendekatan data driven atau berdasarkan fakta. Artinya, proses penalaran dimulai dari fakta-fakta yang dimiliki sistem terlebih dahulu. Kemudian nanti sistem akan mencocokkan fakta tersebut dengan aturan-aturan yang ada pada knowledge base, hingga menghasilkan suatu kesimpulan atau rekomendasi. Nah, berbeda dengan backward chaining yang memulai pencarian dari tujuan. Mengapa menggunakan metode forward chaining? Alasannya
Karena pada Smart Span AI ini, pengguna akan terus memasukkan data transaksi setiap hari, seperti mencatat pemasukan, kemudian pengeluaran, serta budget dan juga target keuangan. Nah, data-data tersebut itu merupakan fakta. Karena sistem selalu memulai analisis dari fakta yang dimasukkan pengguna, maka metode forward chaining ini menjadi metode yang sesuai untuk sistem pakar Smart Span AI ini. Adapun alur kerja sistemnya, yang pertama, input data pengguna. Jadi, tahap pertama yang dilakukan nanti adalah pengguna memasukkan data ke dalam sistem. Misalnya, mencatat pemasukan, kemudian pengeluaran, budget, target keuangan. Nah, data-data tersebut nanti akan disimpan ke dalam database. Terus yang kedua ada working memory atau fakta. Nah, working memory ini merupakan tempat penyimpanan fakta yang akan digunakan oleh sistem untuk melakukan proses inferensi. Pada Smart Span AI ini, fakta tersebut diperoleh secara otomatis dari transaksi yang dimasukkan oleh pengguna. Contohnya, si pengguna itu memasukkan pemasukan dan juga pengeluaran. Nanti akan masuk nih total pemasukannya misalkan 5 juta. Terus total pengeluarannya misalkan 4.200.000. Maka nanti akan muncul saldonya itu 800.000. Nah, seluruh informasi yang tadi, yang total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo itu disebutnya sebagai fakta atau working memory karena akan menjadi dasar bagi sistem dalam melakukan proses penalaran. Nah, dari mana data tersebut itu diperoleh? Jadi, data tersebut diperoleh dari, sebentar, kita masuk ke codingan. Nah, diperoleh dari sini, dari metode ambil fakta. Jadi di dalam codingan ini ada forward chaining service, di mana di file ini menyimpan metode ambil fakta ya. Nah, di metode ambil fakta ini mengambil data dari beberapa tabel, yaitu dari tabel transaction, kemudian budget bulanan dan juga target keuangan. Kemudian nanti sistem akan menghitung pemasukan, pengeluaran, terus saldo, budget, dan juga jumlah transaksi. Jadi dengan demikian nanti kita bisa mengetahui targetnya tercapai atau tidak, budgetnya terlampaui atau tidak, seperti itu. Jadi seluruh hasil tersebut nanti akan disimpan ke variabel fakta, nah yang ada di sini. Nanti akan masuk ke variabel fakta. Nah, nanti variabel fakta inilah yang akan dibaca oleh mesin inferensi. Selanjutnya, yang ketiga ada knowledge base. Nah, ini merupakan kumpulan pengetahuan yang dimiliki oleh sistem. Jadi pada Smart Span AI ini, knowledge base-nya terdiri dari aturan-aturan if-then yang disimpan pada tabel knowledge base. Kita masuk ke tabel yang ada di database-nya. Nah, jadi di sini ada tabel knowledge base ya, yang menyimpan ID rule, kemudian kode rule, nama rule, kondisi if, keputusan then, terus rekomendasi dan sumber pakar, create add, dan update add. Jadi di sini tuh sudah disimpan, totalnya ada 12 rule ya. Misalkan rule pertama, nama rule-nya itu adalah status defisit. Kondisi if-nya, jika total pengeluaran lebih besar dari total pemasukan, maka status keuangannya sama dengan defisit. Terus nanti akan muncul rekomendasi kurangi pengeluaran agar tidak melebihi pemasukan. Nah, ini tuh sudah disesuaikan dengan sumber pakarnya dari OJK dan juga manajemen keuangan pribadi. Terus untuk selanjutnya, ya, tadi kan knowledge base ya. Masuk ke nomor 4 yaitu mesin inferensi. Nah, mesin inferensi ini merupakan inti dari sistem pakarnya, di mana mesin inferensi ini bertugas untuk melakukan proses pencocokan antara fakta yang terdapat dalam working memory dengan aturan yang terdapat pada knowledge base. Nanti sistem akan membaca setiap rule satu persatu. Jadi rule yang tadi ada 12 itu nanti akan dibaca di mesin inferensi ini. Kemudian yang kelima ada inferensi.
Setelah proses pencocokan selesai, maka sistem akan menghasilkan kesimpulan berdasarkan rule yang aktif. Misalkan, fakta penggunanya pengeluarannya itu 3.500.000, kemudian budgetnya 2.500.000. Nah, nanti rule-nya if pengeluaran lebih besar budget, then budget terlampaui. Jadi jika pengeluaran lebih besar daripada budget, maka budget terlampaui. Jadi ketika kondisi if-nya bernilai benar, maka sistem akan menghasilkan inferensi budget terlampaui. Gitu. Terus yang terakhir ada rekomendasi. Nah, di tahap terakhir ini sistem memberikan rekomendasi kepada pengguna. Misalnya, jika hasil inferensinya adalah budget terlampaui, maka kurangi pengeluaran pada kategori yang melebihi anggaran. Jadi kan tadi di tabel knowledge base itu ada rekomendasi. Nah, itu nanti yang akan muncul ke sistem. Jadi, secara keseluruhan, proses power chaining ini pada Smart Spend AI dimulai ketika pengguna memasukkan data transaksi terlebih dahulu. Nah, data tersebut nanti akan diolah menjadi fakta dalam working memory. Selanjutnya, nanti si mesin inferensi akan mencocokkan fakta dengan aturan if then yang terdapat pada knowledge base. Nanti setiap aturan yang memenuhi kondisi akan menghasilkan kesimpulan. Kemudian sistem menampilkan rekomendasi keuangan yang sesuai dengan kondisi pengguna. Oke, next. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke demonstrasi aplikasi. Baik, kita langsung masuk ke sistem pakar Smart Spend AI. Ini merupakan tampilan pertama ketika kita merunning. Kita masuk ke halaman onboarding. Yang tadi itu ada splash screen ya, jadi loading terlebih dahulu, terus kita masuk ke halaman onboarding. Nah, di halaman ini tuh, di halaman onboarding ini ada beberapa informasi dari aplikasi Smart Spend AI, di mana ada informasi mengenai keunggulan atau kelebihan dari Smart Spend AI ini. Ada prediksi pengeluaran, terus ada insight AI, terus ada financial hot score dan juga rekomendasi penghematan. Kita langsung masuk ke Smart Spend AI. Nah, ini merupakan tampilan dari landing page-nya. Ada landing page. Di sini Smart Spend AI, terus di sini ada informasi kelola keuangan lebih cerdas dengan AI. Smart Spend AI membantu mahasiswa mengelola pemasukan, pengeluaran, budget bulanan, target keuangan, serta memberikan analisis cerdas berdasarkan artificial intelligence. Di sini juga ada prediksi pengeluaran, insight AI, financial health score, rekomendasi hemat. Ini merupakan keunggulan dari sistem ini yang belum dimiliki oleh sistem lainnya. Kemudian fitur utama ada pencatatan transaksi, budget bulanan, target keuangan, dan notifikasi cerdas. Kalau misalkan pengguna belum memiliki akun, maka dia harus mulai sekarang. Tapi kalau misalkan penggunanya sudah memiliki akun, berarti bisa langsung klik tombol masuk. Tapi kita coba masuk dulu ke mulai sekarang. Nah, ini merupakan tampilan dari register atau registrasi ketika pengguna belum memiliki akun, maka dia harus membuat akun terlebih dahulu. Dia harus menginputkan nama lengkap, terus alamat email, password, konfirmasi password, dan nanti tinggal klik daftar sekarang. Tapi kalau misalkan dia mau yang cepat, dia juga bisa langsung pakai daftar dengan Google. Jadi otomatis dia pakai akun Google. Karena sebelumnya saya sudah memasukkan datanya, kita langsung masuk aja ke halaman login. Nah, ini merupakan halaman login dari Smart Spend AI ini ya. Ada beberapa inputan yang harus dimasukkan, yaitu alamat email dan juga password. Tentunya ini tuh sesuai dengan yang sudah didaftarkan pada saat registrasi. Jadi di Smart Spend AI ini ada dua role. Yang pertama itu untuk admin, yang kedua untuk mahasiswa. Karena fokus utama di aplikasi ini penggunanya itu mahasiswa. Terus kita coba masuk pakai akun Google. Nah, sudah berhasil login menggunakan Google. Ini merupakan tampilan dari sistem pakar Smart Spend AI mahasiswa.
Jadi di sini ada beberapa fitur, yaitu ada dashboard, kemudian pemasukan, pengeluaran, riwayat keuangan, budget, target, dan prediksi AI. Ini yang sudah ada di sini tuh merupakan halaman dashboard ya. Di sini kita masuk sebagai Mira Miratul Munawaroh. Dan di halaman dashboard ini ada beberapa informasi seperti saldo saat ininya berapa, terus total pemasukannya berapa, total pengeluaran, terus financial health, insight AI, transaksi terbaru, dan juga tren pengeluaran atau grafik berdasarkan tren pengeluaran dan juga pengeluaran per kategori. Nah, kita bahas satu persatu. Di sini tuh ada saldo saat ini. Jadi si pengguna bisa mengetahui saldo saat ininya berapa, terus juga ada total pemasukannya berapa dan juga total pengeluaran. Selain itu, di sini tuh ada kalender ya. Kalau misal pengguna lupa sekarang tanggal berapa, dia bisa langsung ngecek kalender. Terus ada notification. Nah, ini notifikasi cerdasnya. Kalau misalkan kan di sini udah ada ya beberapa notifikasi, yaitu budget terlampaui. Kalau misalkan budget terlampaui, kita cek ke database yang tadi ada di tabel knowledge base. Kalau misalkan budget terlampaui itu berarti jika total pengeluaran melebihi budget yang telah ditentukan, maka budget terlampaui. Jadi ini tuh si pengeluarannya melebihi budget yang sudah ditentukan, maka muncullah notifikasi budget terlampaui. Terus juga ada notifikasi tren pengeluaran naik. Ini tuh berarti rule yang sebentar. Nah, yang ini rule keempat. Pengeluaran bulan ini lebih besar dari rata-rata pengeluaran 3 bulan. Terus ada juga kondisi keuangan stabil dan status aman. Jadi nanti setiap apapun yang dicatat, yang dimasukkan, nanti akan ada notification seperti itu. Terus di sini juga ada kelola profil. Nah, ada Mira Miratul Munawaroh sebagai mahasiswa, terus ada email yang sudah terdaftar, dan juga ada tanggal bergabungnya tanggal berapa. Di sini bisa edit profil. Jadi kalau misalkan mau nambahin namanya pas di registrasi itu cuma nama awalnya aja, bisa di sini diedit. Terus ada juga cost file. Kalau misalkan si fotonya mau diubah, nanti tinggal diubah aja. Nah, terus juga password bisa diubah nih. Kalau misalkan password, tinggal inputkan aja password lamanya apa dan ganti dengan password baru. Terus konfirmasi password, nanti tinggal simpan perubahan. Nah, untuk email, terus role sama tanggal bergabung ini sifatnya permanen, tidak bisa diubah. Oke, kita masuk lagi ke halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard juga ada financial health. Jadi kita bisa mengetahui nih kondisi keuangan kita stabil atau tidak. Nah, di sini tuh kondisi keuangannya kebetulan sangat baik karena terlihat pemasukan itu ada 6.350, sedangkan pengeluarannya hanya 410. Jadi termasuknya kondisi keuangannya itu baik. Insight AI, ada budget terlampaui, tren pengeluaran naik, sarankan meningkatkan alokasi tabungan, kondisi keuangan stabil, status keuangannya aman. Dan di sini juga ada transaksi terbaru. Jadi setiap pencatatan pemasukan dan juga pengeluaran nanti akan masuk ke sini yang terbarunya. Terus ada juga grafik pengeluaran. Jadi si pengguna bisa mengetahui nih pengeluaran per bulannya apakah naik atau turun seperti itu. Terus juga di sini ada pengeluaran per kategori, ada pie chart. Jadi si pengguna bisa mengetahui dia lebih dominannya ke kategori apa pengeluarannya. Kebetulan di sini lebih dominan ke tagihan, dia lebih besar tagihannya. Terus kita masuk ke fitur pemasukan. Nah, di halaman pemasukan ini si pengguna bisa mengetahui total pemasukannya berapa, terus saldo saat ininya berapa. Dia juga bisa menambahkan pemasukan. Kita coba ya, kita tambahkan pemasukan misalkan di tanggal ini dengan nominalnya misalnya 1 juta. Terus sumber pemasukannya uang saku orang tua. Targetnya kita kosongkan dulu aja.
Keterangannya berarti uang jajan sebulan. Kita simpan data. Nah, data pemasukan berhasil disimpan. Nah, nanti akan masuk ya ke sini di paling atas. Nanti yang tadi kita masukkan udah ada. Nah, di sini juga bisa di filtering. Misalnya yang mau munculnya itu mau bulan sekarang aja, berarti otomatis nanti akan muncul bulan Juli aja. Atau mau bulan yang bulan sebelumnya bisa, atau mau nampilin yang semua bulan juga bisa gitu. Karena sebelumnya sudah mencoba menginputkan ya. Terus di sini juga ada filter per kategori. Misal yang mau dimunculkan itu mau yang uang sakunya aja, nanti akan muncul yang uang saku aja, atau mau yang semua kategori juga bisa begitu. Terus di sini juga bisa edit. Kalau misalkan ada typo nih, bisa diedit ya. Nanti tinggal edit aja, nanti terus klik simpan perubahan. Terus juga bisa dihapus. Nanti kalau misalkan nambahinnya malah 2 kali gitu, nanti bisa dihapus begitu. Ini merupakan tampilan dari pemasukan. Kita masuk ke menu pengeluaran. Nah, di pengeluaran ini, di halaman pengeluaran ini kita bisa memantau pengeluaran kita dengan AI. Di sini ada total pengeluarannya berapa, ada saldo saat ininya juga berapa. Hampir sama seperti yang tadi pemasukan ya. Ada tambah pemasukan, ada tambah pengeluaran dan juga ada edit hapusnya. Kita coba menambahkan pengeluaran. Misalkan di hari ini tanggal 19 nominalnya misalnya itu 50.000. Pilih kategorinya misalnya lain tagihan aja deh. Misalnya tadi itu udah bayar listrik. Kita tulis tagihan, keterangannya listrik. Listrik. Nah, terus simpan data berhasil ditambah. Nah, otomatis di sini aku muncul nih tagihan listrik 50.000. Bisa diedit ya. Nanti kalau misalnya ada typo bisa diedit, terus juga bisa dihapus gitu. Nah, si total pengeluarannya nanti bertambah. Ini total pemasukan, total pengeluarannya jadi bertambah ya. Oke, baik, kita masuk ke riwayat keuangan. Nah, di riwayat keuangan ini, jadi setiap pemasukan dan juga pengeluaran akan masuk ke halaman riwayat keuangan. Jadi kita bisa mengetahui total transaksinya sudah berapa, terus total pemasukannya berapa, total pengeluaran dan juga saldo saat ininya berapa. Begitu. Di sini juga ada filtering, mau ditampilkannya semua atau yang pemasukan aja atau yang pengeluaran aja. Gitu. Nanti akan muncul sesuai dengan yang kita minta. Di sini juga ada cari transaksi. Kalau misalkan mau yang codingan aja, nanti search-nya otomatis akan masuk. Berarti sesuai keterangan dan juga kategori. Terus di sini ada filter per kategori, ada juga urutan. Misalkan mau yang dimunculkan itu dari urutan terlama dulu. Nah, nanti akan munculnya dari yang terlama. Atau mau yang dari yang terbaru bisa. Kliknya yang terbaru. Terus juga ada filtering per bulannya. Misal mau nampilin yang bulan ini aja nih, berarti nanti akan muncul di sini yang bulan sekarang saja. Oke, di sini juga ada cetak PDF. Kalau misalkan si pengguna mau cetak nih riwayat transaksinya, dia bisa cetak ya. Nanti tinggal print aja, otomatis nanti hasilnya seperti ini. Ini untuk hasil dari cetak PDF-nya. Next. Untuk selanjutnya ada menu budget. Nah, di manajemen budget ini kita bisa menginputkan misalkan dalam bulan ini tuh mau atur budget untuk makanan berapa, terus mau untuk transportasi berapa, pendidikan berapa, kesehatan berapa, dan lain sebagainya. Tinggal diatur aja di sini, atur budget seperti itu. Tinggal simpan budget, otomatis akan masuk ke sini. Nah, ini untuk contoh. Di bulan sebelumnya kita sudah memasukkan budgetnya. Nah, nanti akan ada total budgetnya berapa, yang terpakainya berapa, dan sisanya berapa, seperti itu. Dan di sini juga ada saldo tersedianya berapa, terus dana belum terencananya berapa, begitu. Dan di sini juga ada notifikasi jatah harian Anda 211.997 rupiah. Saat ini pengeluaran Anda lebih rendah sebesar 3
3.611.627 rupiah dari batas ideal. Di sini juga bisa diedit. Kalau misal ada yang salah-salah bisa diedit, terus juga bisa dihapus. Bisa dihapus gitu. Di sini ada filternya, kalau mau nampilin yang bulan Juni aja atau bulan Juli aja bisa. Oke, kita masuk ke halaman target. Nah, di target keuangan ini kalau misalkan kita punya perencanaan, kita mau beli apa, kita bisa tambah target. Nah, ini contohnya udah nargetin kamera nih. Target dananya 3 juta udah terkumpul, dan ini udah terkumpul. Progresnya udah 100%, estimasi tercapainya bulan Juni. Nah, tinggal tambah target aja. Nah, nanti masukkan target impiannya apa, terus nominalnya berapa, tanggal tercapainya, estimasinya tanggal berapa. Otomatis nanti akan masuk ke sini. Kita bisa mengetahui nih di sini target tercapainya berapa item dan yang sedang berjalannya berapa item. Juga bisa diedit, sama bisa juga dihapus seperti itu. Terus kita masuk ke prediksi AI. Nah, di halaman prediksi AI ini ada analisis cerdas untuk masa depan finansial. Di sini kita bisa mengetahui prediksi saldo akhir bulan ini tuh berapa. Nah, ini prediksinya itu ada 1.690.000, prediksi pengeluarannya ada 230.000. Status resikonya aman. Nah, saran cerdas AI, berdasarkan tren pengeluaran, kami sarankan Anda untuk tetap menjaga pengeluaran di bawah 230.000 agar target keuangannya tetap tercapai seperti itu. Jadi di sini tuh ada saran cerdas dari AI. Jadi kita bisa mengetahui ya prediksinya didasarkan pada pola pengeluaran Anda selama 3 bulan terakhir. Lakukan evaluasi berkala untuk hasil yang lebih optimal. Kita lihat detail analisisnya. Nah, di sini ada informasi total pemasukan, pengeluaran, sama sisa saldo. Ada juga analisis mendalam AI. Jadi, pengeluaran terbesar Anda bulan ini ada pada kategori tagihan. Nah, jadi lebih besarnya si pengguna ini, yang Mira ini, pada pengeluaran tagihan ya. Pastikan pengeluaran ini sesuai dengan prioritas kebutuhan Anda. Arus kas Anda saat ini dalam kondisi stabil, lanjutkan ke kebiasaan menabung Anda. Nah, di sini juga ada financial health score ya, keuangan optimal. Ada per 100 di sini 90, kepakaiannya udah 93/100. Jadi analisis utama rasio pengeluarannya masih sangat efisien dan saran AI pertahankan kebiasaan menabung Anda. Nah, pengeluarannya itu 12,2% dibandingkan bulan lalu. Rata-rata hariannya Rp15.333 per hari dan potensi hematnya adalah Rp40.000 per bulan. Nah, ini untuk tampilan dari sistem mahasiswa ya. Dan kita coba masuk sebagai admin. Sebelumnya kan sudah dimasukkan terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan ada yang salah, nanti akan memunculkan email atau password yang Anda masukkan salah. Kita coba memasukkan data yang benar. Teman-teman, rupanya sebentar. Untuk data admin kita coba masukkan. Nah, berhasil masuk sebagai admin. Nah, di sistem admin ini ada beberapa fitur, yaitu ada dashboard, kemudian kelola pengguna, dan juga kelola kategori. Kita lihat dulu untuk tampilan dari dashboard ya. Di sini ada beberapa informasi seperti total mahasiswa atau pengguna, terus ada pengguna aktif, ada total kategori, dan juga transaksi hari ini.
dan ada grafik pengguna serta distribusi pengeluaran. Nah, jadi si admin bisa mengetahui total mahasiswa atau total pengguna yang sudah masuk ke SmartSpan AI ini jumlahnya ada berapa, terus pengguna aktifnya ada berapa, total kategorinya berapa, dan transaksi hari ini tuh ada berapa. Dan di sini juga ada grafik pengguna. Jadi si admin ini bisa mengetahui penggunanya itu setiap bulannya itu bertambah atau berkurang seperti itu. Terus ada juga distribusi pengeluaran. Ini ada pie chart di mana di sini tuh si admin bisa mengetahui nih si pengguna lebih banyaknya, lebih dominannya pengeluarannya itu kategori apa? Pendidikan, ada makanan, minuman, transportasi, pendidikan, kesehatan, hiburan, belanja, tagihan, organisasi atau kampus atau lainnya. Nah, kebetulan di sini paling dominannya itu paling banyaknya itu ke sini, ke pendidikannya yang ini 63,8% dari keseluruhan pengguna. Nah, di sini juga di halaman dashboard itu ada kalender sama tadi seperti yang mahasiswa. Terus ada notifikasi juga. Nah, notifikasi di admin ini untuk memberikan informasi ketika ada pengguna yang baru join, yang baru masuk, nanti akan ada notifikasi. Terus ada edit profil juga sama seperti yang tadi yang mahasiswa bisa edit profil untuk nama dan juga ubah foto. Terus bisa ganti password lama menjadi password baru. Oke, kita masuk ke kelola pengguna. Nah, di halaman kelola pengguna ini admin bisa memantau pengguna yang sudah masuk ke SmartSpan AI ini ada berapa user. Di sini tertera ada nama lengkap, kemudian ada email, terus ada tanggal bergabung sama status ya. Ada statusnya, ada yang pasif, ada yang aktif. Nah, contoh ini yang Mira-Miratul Munawaroh, dia statusnya pasif 3 minggu belum join lagi. Yang 3 ini statusnya aktif, berarti masih pakai aplikasi ini. Di sini juga ada tombol refresh untuk merefresh datanya. Nanti kalau bisa agak reload bisa di refresh. Terus ada export juga, export Excel sama export PDF. Kita coba yang PDF. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Data pengguna SmartSpan AI. Terus kalau yang Excel, nah yang Excel juga tampilannya hampir sama ya, seperti yang di data pengguna, seperti itu. Hampir sama seperti yang ada di data pengguna. Oke, kita masuk ke halaman ke menu kategori. Nah, di kelola kategori ini si admin bisa menambahkan, mengedit dan juga menghapus kategori. Kebetulan di sini tuh sudah dimasukkan 16 kategori, di mana 7 kategori pemasukan dan 9 kategori pengeluaran. Nah, contohnya ini daun saku, jenisnya pemasukan, transaksi. Jadi digunakan yang sudah digunakan oleh si pengguna itu ada 4 kali gitu. Terus bisa diedit dan juga bisa dihapus seperti itu. Kalau misalkan mau diedit, tinggal klik edit, di-update, nanti otomatis akan terupdate. Bisa juga ditambah kategori. Misalkan mau nambah nih kategori apa, nanti tinggal ditulis aja, pilih kategorinya termasuk pemasukan atau pengeluaran. Ketika sudah dipilih, tinggal klik simpan. Nanti otomatis akan masuk ke tabel ini. Nah, itu untuk demonstrasi dari aplikasi SmartSpan AI. Kesimpulan, berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, SmartSpan AI ini berhasil menerapkan metode power chaining untuk menghasilkan rekomendasi keuangan berdasarkan fakta yang dimasukkan oleh pengguna. Sistem juga mampu membantu mahasiswa dalam memantau kondisi keuangan, memberikan peringatan terhadap potensi pemborosan, serta mendukung pengambilan keputusan finansial secara lebih baik. Nah, itu merupakan kesimpulan dari aplikasi SmartSpan AI. Demikian demonstrasi sistem pakar SmartSpan AI menggunakan metode power chaining telah kami sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai implementasi metode power chaining dalam menghasilkan rekomendasi keuangan berdasarkan fakta dan aturan yang telah ditentukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.